kemudian Bapak Inggar Joshua bersama para ketua RW dan warga Kelurahan Kelapa II. Safari Ramadan ini telah kami laksanakan sudah 11 titik pada sampai saat hari ini. Alhamdulillah yang sudah terdistribusi paket sembako 6.200 paket sembako ke warga Jakarta Barat. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Sekaligus yang sudah tersalurkan untuk santunan anak yatim sebanyak 750 anak yatim yang sudah disantuni oleh Bapak Inggar Joshua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Inggar Joshua selaku warga Kelapa II dan juga Wakil Ketua DPRD Komisi A. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Ridho selaku Dewan Kota Kelurahan, Dewan Kota Jakarta Barat. Yang saya hormati para pengurus RW dari RW 01 sampai dengan RW 07 beserta dengan pengurus RT dari RW 1 sampai dengan RW 08. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Inggar Joshua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bapak tahu saya dengan beliau karena saya ini salah satu didikan dari mentor beliau. Biasa manggil abang, jadi agak kagum juga kalau panggil Bapak sebenarnya. Bapak Inggar Joshua beserta dengan keluarga besarnya yang akan menghormati para ketua RW, para ketua RT yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kita. Pada hari ada Pak RW Sarmada, RW 01 dan RW 08. Terima kasih Pak RW telah hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masuk juga para ketua RT, para bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Inggar yang kepedulian beliau itu bukan hanya kepada daerah pilihan saya, ya, tetapi juga merupakan wilayah di mana beliau tinggal. Dan ini tentunya patut kita apresiasi dan kita patut ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Yang kedua, saya terima kasih pada Pak Inggar sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa Pak Inggar ini adalah orang yang selalu peduli dengan masyarakat, ya. Dengan masyarakat, terutama masyarakat lingkungan ini, ya, di Kelapa II, ya. Ya, jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial. Ya. Selanjutnya sambutan yang akan telah disampaikan kepada yang terhormat Bapak Inggar Joshua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kencang juga, beda tadi sambutannya Pak Ustadz Ridho sama Pak Sarmada. Yang saya hormati ketua-ketua RW 01 sampai 08, tuan rumah Ketua RW 08 Pak Haji Bisri Ali, insya Allah ya, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak RW 05 Bapak Nurjali, juga hadir juga Pak Sarmada Ketua RW 01, juga hadir sahabat saya nih, rekan saya dari Dewan Kota Pak Haji Rashid Ridho, Bapak Ibu sekalian, adik-adik
anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Tentu saja nikmat sehat ini kita gunakan untuk kepentingan bersama sekaligus silaturahmi pada sore hari ini. Saya menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini melakukan puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, juga emosi, nafsu gitu. Tapi kita diajarkan berdisiplin. Kenapa? Dari mana disiplinnya? Pada saat sahur kita ditetapkan jamnya jam sahur, tidak boleh lebih kan gitu. Kalau lebih cepat nggak apa-apa, kalau terlambat nggak boleh kan gitu. Pada saat buka puasa juga begitu. Kita ditetapkan sebelum waktunya kita nggak boleh berbuka puasa. Maka setelah itu kita tidak boleh, artinya meninggalkan buka itu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Inilah artinya kita diajarkan berdisiplin. Nah, disiplin itu penting. Kenapa? Kalau kita nggak disiplin, maka negara kita akan hancur. Misalnya nih, nanti nih tanggal 14 Februari 2024 kita dijadwalkan untuk melakukan pemilihan umum, memilih presiden dan memilih wakil-wakil rakyat, yaitu Presiden RI sebagai kepala pemerintahan. Negara harus ada pemerintahnya. Nah, pemerintah ini bagaimana mengatur warganya supaya warganya itu sehat, sejahtera, dan juga tidak kekurangan pangan, baik pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesejahteraan. Nah, kalau pemerintah itu diangkatnya oleh siapa? Kepala negaranya diangkatnya oleh kita semua, dipilih. Begitu juga gubernur. Mohon di sebelah sana agak tenang dulu ya. Kalau kurang bisa duduk di bawah. Nanti kalau pas dikasih tanya jawab, dialog, maka kita baru ngomong sama-sama. Jadi semua kita harus lakukan dengan disiplin. Terutama pada saat kita tadi yang katakan, kalau kita berpuasa itu bukan nahan nafsu, lapar dan haus, tapi juga ngajarin disiplin. Bagaimana kita saling menghargai. Kalau kita nggak menghargai orang, yang tentu saja diri kita tidak dihargai. Bukannya kita ingin dihormati, tidak, tapi paling tidak mengerti tentang bagaimana etika gitu. Kemudian tadi saya sampai kepada pemilihan umum ya. Begitu juga gubernur ya kan, nanti gubernur kita dipilihnya Oktober tahun 2024. Nah, di samping tadi memilih kepala pemerintahan RI yaitu presiden, kita juga memilih yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, memilih lagi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Republik Indonesia. Ya, kita ini di Jakarta kalau memilih DPD ada 4 orang, termasuk seluruh Jakarta. Dari sekian banyak, saya lihat ada kurang lebih sekitar 70-an yang nyalonin. Kita bisa milih juga itu. Begitu juga DPR RI, dari sekian banyak yang akan tercover itu untuk menjadi perwakilan DKI ya, Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 itu jumlahnya 21 orang. Dan juga DPRD tingkat 1, tingkat provinsi itu jumlahnya 106 orang, terdiri dari 10 daerah pemilihan. Nah, ini kalau di sini daerah pemilihannya daerah pemilihan Dapil 10. Jadi ada 12 orang yang dicantumkan namanya setiap partai untuk dipilih. Nah, ini harus kita gunakan dengan baik. Dengan apa? Dengan hati dan pikiran yang baik, tidak sesat karena milihnya karena kalau sembako gitu. Saya hari ini ngasih sembako bukan harus memilih saya, enggak. Jadi saya hanya ingin memberikan
penjelasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita memilih itu bukan berdasarkan identitas, tapi berdasarkan apa? Kemampuan, disiplin, loyalitas, bagaimana orang yang mewakili kita itu menjadi perwakilan kita ketika kita bermasalah dengan aparat pemerintah dan menyangkut masalah kesejahteraan sosial, maka orang-orang yang kita pilih itu yang harus bisa mewakili kita untuk memperjuangkan hak kita. Nah, sampai saat sekarang saya mau tanya nih, warga Kelapa II sudah nggak melakukan itu? Kalau belum, marilah kita roba sama-sama ya Pak RW ya, semuanya, karena kita ingin negara kita ini maju. Semua orang yang diberikan kekuasaan itu namanya mengelola uang negara. Yang diambil dari mana uang itu? Diambil dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah. Dan setelah dikumpulkan maka harus dibelanjakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, kalau ini nggak dikontrol, maka rawan terkait menyangkut korupsi. Contohnya lah, misalnya kemarin bansos saja dikorupsi, iya kan? Orang lagi menderita kekurangan pangan karena COVID, masih juga. Ya nggak salahnya kalau begitu dihukum mati. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Nah, kalau setuju, makanya ke depan kita harus menggunakan hak pilih kita dengan baik. Mudah-mudahan Pak RW yang ada di sini bisa memberi masukan kepada warganya bagaimana menggunakan hak pilihnya. Sebentar lagi hak pilih kita sudah nggak diberikan kepada ibu-ibu untuk memilih orang, karena selama periode dulu dari zaman Orde Baru itu 2004 itu kan sudah dialihkan hak pilihnya oleh kepentingannya kepada masyarakat memilih orang. Tapi sekarang dalam perjalanannya, karena tidak efektif, seolah-olah money politik. Ini kan katanya partai, nih, iya kan, Pak Profesor. Ada inisiatif dari usulan itu, Pak. Iya. Nah, kalau kita seperti itu, maka lebih gawat lagi bargainingnya sama partai. Maka kalau kita nggak punya wakil rakyat secara orang per orang, agak susah itu. Datang kepada partai kan jelas kemarin itu Orde Baru. Orang artinya lempar ke orang lain kan gitu seolah-olah. Nah, ini mudah-mudahan ini yang terakhir kita bisa gunakan dengan baik, sehingga kalau ini baik, hasilnya bagus pemerintahnya, insya Allah 2029 tidak jadi dilakukan pemilihan secara tertutup. Karena ini masyarakat banyak yang tidak mau menggunakan hak pilihnya secara tertutup. Karena apa? Yaitu berhadapannya dengan money politiknya dengan partai. Susah kita ketemu wakil rakyat nanti, ibu bapak semuanya. Makanya kesempatan ini mudah-mudahan kita sedang berjuang terus agar tetap pemilihan ini pemilihan terbuka. Setuju kan nih? Pak Rido? Setuju kan? Nah, maka dari itu saya ingin katakan sekali lagi, puasa ini penting, artinya kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kita sudah berbuat apa buat keluarga kita? Berbuat apa untuk bangsa kita, negara kita? Karena gini, sebaik-baiknya orang itu, ini kalau orangnya beriman ya, sebaik-baiknya orang apabila orang itu bermanfaat buat orang lain. Gitu nggak? Betul ya? Benar nggak ibu-ibu? Betul kan? Nah, makanya kita kalau berbuat baik bukan hanya dengan uang, tapi dengan tegur sapa, dengan senyuman, silaturahmi, membuat orang senang. Terus ada yang bikin kacau misalnya, kita harus melaporkan. Itu berbuat baik juga. Misalnya nih sekarang COVID sudah turun, kita sudah tidak pakai lagi masker. Nah, kemudian kalau ada orang sakit, kita tegur, harus orang sakit itu harus pakai masker. Nah, ini pentingnya kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kita itu berani mengeluarkan hak pendapat kita
berani menegur orang yang salah, dan kami juga introspeksi. Jangan sampai kita juga berbuat salah. Kalau kita nunjuk orang itu salah, tapi kita sendiri belum introspeksi terhadap diri kita. Harapan saya tentu saja, saya sebagai warga Kelapa II di RW 08, saya ingin ini semua warga Kelapa II itu guyup, baik, tidak ada menyangkut masalah perkelahian, tawuran, masalah kaitan dengan hal-hal yang tidak bermoral dan menciptakan hal-hal yang seolah-olah arogan. Kalau kita nggak suka sama pemerintah, kita salurkan dengan baik melalui wakil-wakil rakyat yang kita yang ada. Kalau wakil-wakil rakyat itu tidak punya kompetensi dan tidak punya kemampuan untuk menyalurkan, ya besok yang dipilih lagi. Saya memang bukan daerah pemilihan di sini, tapi saya masih peduli dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Kalau kita nggak memperjuangkan ini, nggak mungkin yang di atas akan berubah. Sekali lagi saya ingin katakan, perubahan bisa terjadi kalau kita bersama-sama, pemimpin nasional yang akan kita pilih maju ke depan bersama-sama untuk mensejahterakan bangsa ini. Mudah-mudahan pertemuan yang pendek dan singkat ini bisa membawa makna buat kita, makna di bulan puasa, supaya kita introspeksi, kita berbuat ke depan lebih baik buat sesama dan kepada bangsa dan negara. Dan pertemuan ini bukan pertemuan yang artinya terakhir dengan saya, tapi nanti Pak RW, Pak Ridho, atau yang lain-lain kalau mau mengundang saya untuk dialog, diskusi, berbuat kebaikan, insya Allah saya akan hadir. Siap nggak ibu-ibu? Bapak-bapak siap nggak nih? Siap ya. Jadi gunakanlah hak pilih kita dengan baik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa berbuah baik buat kita semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat berbuka puasa nantinya jam 6 ya kan. Nah, ini hari yang ke-27. Insya Allah nanti 3 hari lagi kita menyambut hari kemenangan. Dan kemenangan itu harus kita tampilkan bahwa kita sudah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikuti saya. Izin Pak Dekot, terkait kegiatan hari ini ada yang bisa disampaikan Pak? Kegiatan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho, anggota Dewan Perwakilan Barat Perwakilan Kabupaten Gunung. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Pak Inger menghadiri acara kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Inger berbagi kepada sesama. Pada kesempatan kali ini kami tentunya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Inger yang tetap mempunyai sangat nilai rasa personnya sangat luar biasa di wilayah kami. Dan ini adalah buat kegiatan yang tahunan, bukan kegiatan yang tiba-tiba, tapi memang kegiatan rutin yang boleh dilakukan oleh warga kami. Terima kasih Pak Inger. Izin Pak Inger, kan Safari Ramadan yang ke-11 ya Pak? Iya deh. Ini kan walaupun bukan dapil Pak Inger tapi tetap membantu warga di sini, ada yang bisa disampaikan Pak? Saya kira ini Pak Inger selaku anggota DPRD ya sudah sekian kali Pak
Pak Inggar ini termasuk orang yang sangat peduli kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang wilayah yang pemilihannya maupun yang tidak pemilihan dia. Ini adalah suatu suatu kegiatan yang sangat terpuji, harus dicontoh oleh anggota DPR yang lain. Karena apa? Karena memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebagai wakil rakyat tentunya harus peduli pada rakyat, terutama rakyat kurang mampu, ya. Dan juga memberikan sosialisasi ketika ada informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang harus kita bahas bersama. Saya kira itu, Pak. Ini RW berapa ya, Pak? Saya RW 01. RW 01 ya, dan dapilnya ini dapil 10 ya, Pak? Dapil 10 atau 8, Padahal bukan dapil Pak Inggar, tapi tetap Pak Inggar nggak ada daerah sini, daerah Cengkareng kalau nggak salah. Ini Kelapa II. Tapi tetap membantu. Tetap membantu karena Pak Inggar tinggal di sini ya. Tapi dulu memang dia dapil sini, Pak. Masih dari partai lain. Jadi peduli sama warga sekitar ya. Sangat peduli. Udah kenal Pak Inggar berapa Saya lama? sudah lama. Saya nggak tahu. Ketua RW kan hampir 18 tahun. Dan jiwa sosial Pak Inggar udah dari dari rumah yang sana. Ini kan rumah yang hari ini berapa banyak, Pak? 350 orang, Pak. 350 warga. 300 warga biasa, 50 anak yatim. Anak yatim ya. Termasuk jandanya yang diundang juga. Ini rutin, Pak ya, Pak Inggar? Hampir setiap tahun, Pak. Setiap tahun. Setiap tahun ya. Oke, dengan Pak siapa, Pak? Pak Sarmada, Haji Sarmada. Terima kasih, Pak RW. Memang kegiatan ini Pak Inggar bukan tahun ini saja. Setiap tahun sejak dari 20 tahun selalu setiap mau Lebaran diadakan kegiatan seperti sangat baik menurut pandangan RW. Karena mengapa? Karena di saat ini Pak Inggar ikut ambil bagian supaya warganya yang sedang bisa bersatu dan juga bisa menikmati hari Lebaran yang akan dihadapinya. Jadi dengan demikian Pak Inggar tindakannya sungguh mengesankan dan sungguh bermanfaat di masyarakat, Pak. Terima kasih. Walaupun ini bukan daerah pemilihan beliau ya, tetap peduli ya pada warga ya, Pak ya. Baik. Oke, terima kasih, Pak. Izin Pak dengan Pak RW RW 5. RW 5. Pak Rojali ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Rojali ya. Assalamualaikum. Ya, kasih. Dulu, Bu. Ya, Bu. Ini. Ibu. Ibu. Hati ya. Bapak terima kasih banyak. Bu hati ya, Bu. Ya. Di sini aja, Tadi yang Pak. jatuh ini. Iya. Aduh.